Jakarta, sekitaran tahun 2018. Perkenalkan, namaku Hendar. Di tahun ini, aku baru saja menamatkan jenjang pendidikan SMA. Orang tuaku, terutama ayah, ingin sekali agar aku melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Dan bahkan mereka sudah menyiapkan dana untuk aku bisa berkuliah dimanapun universitas yang aku mau. Memang keluargaku bukanlah orang kaya, akan tetapi jika menyangkut urusan pendidikan, maka orang tuaku ini akan mengusahakannya sekuat tenaga mereka. Maklum, ayahku adalah seorang guru, jadi baginya pendidikan itu sangatlah penting. Tapi lain bagiku. Di sini aku meminta untuk sejenak beristirahat, ya paling tidak 1 tahun, karena jujur aku sudah merasa sangat lelah selama belasan tahun harus bergelut dengan buku-buku pelajaran. Jujur saja, sebenarnya aku lebih memilih untuk mulai belajar berbisnis. Tapi untuk saat ini aku belum berani untuk mengutarakan keinginanku kepada ayah dan lebih memilih kata menunda dengan alasan ingin istirahat dulu paling tidak 1 tahun. Dan atas dasar itulah maka ayahku yang sejatinya sudah menyiapkan dana pendidikan untuk berkuliah akhirnya mencoba menginvestasikan sementara uangnya dengan membeli sebuah rumah. Karena menurut beliau jika uang disimpan nantinya takut habis terpakai atau bisa saja semakin lama nanti nilainya akan berkurang. Ibuku pun di sini juga setuju dengan pendapat ayah. Dan akhirnya ayahku pun mulai mencari-cari info tentang rumah yang akan dijual. Singkat cerita, ayahku akhirnya mendapatkan sebuah rumah yang menurutnya cocok dikarenakan harganya sangat murah dibandingkan harga pasaran rumah-rumah di daerah situ. Ya, walaupun letak rumahnya cukup jauh, yaitu di daerah Ciseeng, Parung. Oh iya, kami sekeluarga tinggal di daerah Jakarta Selatan. Jadi menurut kami rumah di Parung itu cukuplah jauh. Tapi di sini ayahku pun tetap bersikukuh untuk membeli rumah tersebut karena memang harganya yang terbilang cukup murah. Dan pada saat pelunasan pembayaran rumah tersebut, kami sekeluarga pun ikut serta. Oh iya, orang tuaku di sini mempunyai 2 orang anak. Aku dan kakak perempuanku yang bernama Kak Hesti yang kini berusia 22 tahun. Kami berempat pun hadir dalam pelunasan sekaligus serah terima kunci. Kondisi rumahnya memang tidak begitu baik, jadi memang mungkin perlu direhab dulu ya jika ingin langsung ditempati. Mungkin itulah salah satu alasan kenapa harga rumah tersebut bisa semurah itu. Saat itu kami sekeluarga pun tidak menaruh sedikit pun rasa curiga. Kok bisa rumah ini dijual di bawah harga standar? Tapi barangkali selain kondisi rumah yang memang agak kurang baik, mungkin juga pemilik sebelumnya memang butuh uang untuk keperluan yang mendesak. Jadi kami sekeluarga pun mencoba untuk tetap berpikir positif. Tapi di sini mulai ada sedikit perdebatan kecil antara ayah dan ibuku. Ibuku ingin jika nantinya rumah ini dikontrakkan karena menurutnya lumayan untuk menambah pemasukan rumah tangga. Tapi ayahku pun menolak dengan alasan akan sulit nantinya jika rumah itu akan dijual jika ada yang mengontrak. Karena memang tujuan utama ayah adalah sekedar berinvestasi yang mana jika ada keperluan mendesak atau tiba-tiba aku berubah pikiran untuk berkuliah, maka ayah pun akan segera menjual rumah tersebut. Ya, memang di sini ayahku masih sangat ingin aku berkuliah dan berharap anaknya juga nantinya akan menjadi seorang guru seperti dirinya. Pada akhirnya, ibuku pun menuruti kemauan ayah. Maka, rumah ini akan menjadi seperti villa untuk keluarga kami di kedepannya nanti. Dan kini, keluarga kami pun mempunyai 2 rumah. Kami menyebutnya rumah Jakarta dan rumah Parung. Beberapa hari kemudian, aku bersama ayah dan ibuku memulai kegiatan bersih-bersih di rumah baru kita. Kakakku, Kak Hesti, kala itu tidak ikut karena ya ada kegiatan di kampusnya. Aku pun saat itu mendapatkan jatah awal untuk membersihkan kamar mandi. Dan disinilah
keanehan pertama mulai terjadi. Entah bagaimana, ketika aku mulai bersih-bersih, tiba-tiba saja punggung sampai ke arah leherku rasanya menjadi berat sekali, seperti ada beban berat yang sedang menindih. Tapi di sini aku coba tetap berpikir positif. Jadi, aku hanya mengira jika kala itu aku kecapean. Karena memang semenjak aku resmi menjadi pengangguran, jam tidurku menjadi tidak jelas karena hobi baruku, yaitu begadang. Aku pun terus melanjutkan aksi bersih-bersih kamar mandi, walau semakin lama aku merasa jika beban itu semakin terasa berat di punggung serta di leher yang semakin menyiksaku. Sebenarnya, pada saat itu aku ingin mengadu pada ibuku jika memang badanku sedang tidak fit, tapi di sini aku takut nanti mereka pikir aku hanya beralasan karena malas. Tapi semakin aku paksakan, kondisi badanku semakin parah dan hingga tiba-tiba aku pun merasakan perutku sangat mual dan tak menunggu lama aku pun langsung memuntahkan seluruh isi perutku. Aku terduduk lemas di lantai kamar mandi, kepalaku terasa pusing, badanku mendadak demam dan pandanganku mulai kabur. Sayup-sayup terdengar suara ibuku yang berteriak-teriak memanggil ayah, dan setelah itu aku tak ingat apa-apa lagi. Ketika tersadar, aku pun sudah berada di dalam kamar di atas tempat tidurku. Makanya banyak-banyakin begadang, biar sering-sering pingsan ya. Ya, itulah kata-kata pertama yang terdengar setelah aku tersadar kala itu. Omelan dari ibu. Jadi menurut keterangan ayah, setelah aku pingsan di kamar mandi, aku pun lalu dibopong ke kamar. Lalu ayahku pun memanggilkan dokter untuk memeriksakan kondisiku. Dan menurut dokter, penyebabku pingsan adalah karena tensi darah yang rendah yang bisa saja diakibatkan oleh faktor kelelahan atau pola tidur yang kurang baik. Di faktor kedua inilah yang membuat ibuku langsung mengomel ketika aku tersadar. Ya, tak ada yang berani membantah ketika ibuku sudah ngomel di rumah. Dan akhirnya rumah Parung itu pun sedikit demi sedikit mulai direhab. Ada pohon mangga yang tumbuh rimbun di halaman belakang. Jadi memang rumah itu punya halaman sendiri di sekelilingnya, dan tembok rumah sama sekali tidak ada yang menempel dengan tembok tetangga. Ketika waktu akan direhab, pohon mangga itu pun akhirnya ditebang. Karena rencana ayahku nantinya halaman belakang ini akan dibuatkan kamar mandi yang baru yang lebih luas. Sekalian juga dapur yang lebih luas lagi agar bisa menaruh meja makan. Karena sebelumnya dapurnya sangat sempit sekali, kesan ala kadanya, apalagi kamar mandinya. Dan selain sempit, mesin airnya juga masih memakai mesin lama yang airnya kecil. Jadi nantinya ayahku pun sekalian akan memasang mesin air jet pump agar airnya lebih mantap. Tapi justru di sini adalah awal dari semua kejanggalan-kejanggalan yang akan kami hadapi ke depannya nanti. Setelah beberapa bulan, akhirnya proses rehab pun selesai. Walaupun memang belum sempurna, tapi paling tidak rumah tersebut pun sudah layak untuk dihuni. Ayahku pun mengadakan selamatan dan mengundang para tetangga sekitar situ. Juga mengundang para tokoh masyarakat dan tokoh agama sekitaran. Ini semua sekalian juga untuk perkenalan. Soalnya dari semenjak ayahku membeli rumah dan merehabnya, kami belum terlalu banyak berbaur dengan warga sekitar. Ya, hanya beberapa warga yang posisi rumahnya memang berdekatan dengan rumah kami. Karena memang kami hanya datang ke situ tidaklah setiap hari. Dan waktu acara selamatan itu berlangsung, kala itu ayahku pun juga mengundang salah satu temannya yang bernama Om Darto. Dia memang sengaja diundang oleh ayahku karena Om Darto ini selain memang sahabat karibnya dari muda dulu, menurut ayah Om Darto itu punya kelebihan dalam hal-hal yang berbau mistis. Tapi waktu itu aku pun sedikit mencuri dengar ya. Seingatku, Om Darto sempat berkata, rumah ini bisa kamu miliki, tapi tidak bisa kamu tempati. Seperti itu kurang lebih kata-kata dari Om Darto. Ayahku pun kala itu terlihat hanya manggut-manggut saja. Tapi berhubung waktu itu aktivitas kami sehari-hari masih berpusat di rumah utama kami di Jakarta Selatan, jadi ya biarpun rumah Parung ini sudah rapi, kami pun belum mempunyai rencana pindah.
Sesuai rencana awal, rumah ini akan hanya berfungsi sebagai villa saja yang sewaktu-waktu kami akan menginap di sana. Beberapa tahun pun berlalu, akhirnya kakakku Mbak Hesti lulus kuliah. Dan alhamdulillah, dia pun langsung mendapatkan pekerjaan di rumah sakit yang berada di daerah Bogor. Jaraknya lumayan jauh jika harus ditempuh dari rumah utama kami di Jakarta. Dan akhirnya ayahku menyarankan agar Mbak Hesti tinggal di rumah Parung saja, agar bisa menghemat waktu dan juga menghemat biaya karena dari segi jarak jelas lebih dekat dari rumah Parung. Dan Mbak Hesti pun kala itu setuju dan malah terlihat lebih antusias. Ya, pastinya dia senang karena akan terbebas dari belenggu ayahku dan omelan ibuku. Aduh. Akhirnya Mbak Hesti pun resmi mulai tinggal di rumah Parung. Jadi Mbak Hesti itu tinggal di situ sendirian. Ayah dan ibu kala itu juga memerintahkanku yang memang masih berstatus pengangguran sejati agar sesekali menemani Mbak Hesti di rumah Parung. Dan aku pun merasa tidak masalah ya, karena cukup asik lah ya menurutku suasana di sana. Hingga di suatu malam, seingatku waktu itu malam minggu, aku menginap di sana untuk menemani Mbak Hesti. Jadi malam itu benar-benar cuma ada aku dan Mbak Hesti saja. Sekedar info, di rumah Parung ini ada 3 kamar berjajar setelah ruang tamu. Kamar Mbak Hesti sendiri berada di paling depan. Kamar ayah dan ibuku ada di tengah dan kamarku berada di paling ujung di dekat dapur. Di malam itu aku pun sedang menonton TV sendirian di ruang tamu. Kalau tidak salah sekitar jam 11 malam. Mbak Hesti kala itu sudah tertidur lelap di dalam kamarnya. Tiba-tiba perutku mendadak lapar. Akhirnya dengan rasa malas pun kulangkahkan kakiku untuk mengarah ke dapur dan kuputuskan untuk memasak Indomie. Ya karena hanya Indomie lah yang aku bisa masak. Dan setelah selesai masak, panci bekas aku masak tadi tidak langsung kucuci. Malas, biar Mbak Hesti saja besok yang nyuci. Indomie matang, aku pun langsung makan di depan TV sambil menonton acara sepak bola Liga Inggris. Selesai makan, mangkok dan gelas kotor pun langsung kutaruh lagi di dapur persis di samping panci bekas masak tadi. Aku pun langsung kembali ke ruang tamu untuk melanjutkan nonton bola. Dan setelah selesai makan, aku pun langsung menyalakan sebatang rokok. Inilah saat-saat yang paling aku suka jika menginap di rumah Parung. Ya, soalnya jadi bebas untuk merokok. Sebenarnya kedua orang tuaku sudah tahu jika aku perokok, tapi aku masih tidak enak kalau merokok di depan mereka karena aku merasa belum punya penghasilan sendiri. Uang jajanku saja masih bergantung pada mereka. Mbak Hesti pun juga sebenarnya sudah tahu, tapi ya dia cuek saja, nggak masalah. Ketika aku akan menyalakan rokokku, aku pun baru teringat jika korek tadi ketinggalan di dapur. Aku pun bergegas melangkah ke dapur, tapi aneh. Ketika aku tiba di dapur, aku terdiam. Begitu aku melihat panci, mangkok, dan juga gelas yang tadi aku pakai, semuanya sudah dalam kondisi bersih. Benar-benar bersih seperti baru saja dicuci. Terlihat semua sudah tertata rapi di rak piring dan masih dalam kondisi basah. Terlihat di sana masih ada air yang menetes. Aku pun bingung, kok bisa? Siapa yang nyuci? Perasaan Mbak Hesti dari tadi masih tidur di kamar dan belum terlihat keluar dari kamar. Dan kalau memang dia yang nyuci, harusnya aku tahu. Soalnya kamar dia kan berada paling depan, di dekat ruang tamu tempat aku sedang menonton TV. Gak mungkin jika dia keluar kamar, aku tidak tahu. Dan juga perasaan tadi aku tidak mendengar sama sekali suara keran air yang berbunyi. Dan juga jarak waktunya hanya beberapa detik. Benar-benar aneh. Jantungku di sini langsung berdetak kencang. Tanpa berpikir panjang lagi, langsung aku berlari masuk ke dalam kamar. Aku pun lupa untuk mematikan TV. Di dalam kamar, aku malah jadi ketakutan sendirian. Bagaimana tidak? Soalnya kamarku ini berada di jajaran kamar paling belakang yang mana posisinya paling dekat dengan dapur. Di atas kasur kala itu aku masih terduduk dengan perasaan yang tidak karuan. Apalagi saat itu kamarku ini belum ada pintunya. Hanya ada gorden putih bermotif kembang yang menutupi kusen kayu pintu kamarku. Dari dalam kamar,
Di balik gorden, masih terlihat sorot sinar TV yang masih menyala. Aku benar-benar tidak berani keluar, bahkan hanya untuk mematikan televisi. Biarin aja. Nanti juga kalau Mbak Hesti bangun, paling-paling dia matiin TV-nya sambil marah-marah. Bodo amatlah, batinku kala itu. Kurebahkan badanku mencoba untuk tidur, tapi tidak bisa karena ya memang aku belum mengantuk. Dan mana mungkin aku bisa langsung tertidur dalam kondisi perasaan yang tidak karuan ini. Tapi beberapa saat kemudian, rasa kantuk itu mulai datang. Mataku sudah hampir akan tertutup, tapi tiba-tiba aku mendengar samar-samar ada suara perempuan yang memanggil-manggil namaku. Endar, Endar. Dan ketika aku menoleh ke arah pintu, di situ ada bayangan orang yang sedang berdiri di luar pintu, persis di balik gorden yang kala itu tertutup. Tadinya aku berpikir jika itu adalah Mbak Hesti yang sudah bangun, tapi ternyata bukan. Ya, bayangan siluet itu jelas sekali. Dan itu bukanlah Mbak Hesti. Rambut Mbak Hesti itu pendek, sedangkan sosok yang sedang berdiri ini rambutnya panjang. Postur badannya pun sangat berbeda, terlihat jelas dari siluet di balik gorden. Ya ampun, aku langsung membalikkan badanku menghadap tembok sambil memeluk guling. Ku baca semua doa yang ku bisa. Aku benar-benar ketakutan. Suara itu terus menggema di dalam kamarku. Endar, Endar. Aku benar-benar tidak berani menoleh lagi ke arah pintu karena aku yakin jika sosok itu masih dalam posisi yang sama di balik gorden pintu kamarku. Beberapa menit aku pun terjebak dalam situasi mencekam seperti ini, dan itu adalah salah satu menit terpanjang dalam hidupku. Dan ketika aku merasa sudah di puncak ketakutan, disitulah tiba-tiba keberanianku muncul. Sambil setengah berteriak, ku balikkan badanku dan langsung terduduk bersiap untuk beranjak berjalan menuju ke arah pintu untuk memastikan ada apa dan siapa sosok di balik pintu itu. Tapi ketika aku baru dalam posisi duduk di atas tempat tidur, dalam posisi kaki sudah di lantai, di balik gorden sudah tidak nampak lagi bayangan hitam tadi. Dan bersamaan dengan itu, suara yang memanggil-manggil namaku pun tidak terdengar lagi. Sepi kala itu. Aku pun pada akhirnya baru benar-benar bisa tertidur setelah azan subuh berkumandang. Alhasil bangunku pun jadi kesiangan. Ya, hampir jam 12 siang kala itu. Dari dalam kamarku kala itu terdengar sayup-sayup suara motor ayah di halaman rumah. Dan tak lama, langsunglah terdengar suara ayahku yang berteriak-teriak memanggil namaku. Endar, Endar, bangun. Udah siang masih tidur aja. Pasti semalam begadang nih. Aku pun terpaksa bangun ya, sebabnya ayahku ini jika sudah membangunkan orang, dia itu tidak akan berhenti sampai orang itu benar-benar bangun. Mataku benar-benar terasa masih lengket. Dengan malas kulangkahkan kakiku keluar kamar, lalu duduk melamun di sofa ruang tamu. Semalam lu nonton TV nggak dimatiin ya? Hardik Mbak Hesti. Aku pun hanya diam, malas untuk menjawab. Tadinya aku pun mau langsung menceritakan semua kejadian semalam, tapi aku urungkan niatku. Lu mau pulang ke Radal nggak? Gue mau kesono nih, ada yang mau diambil, kata Mbak Hesti lagi, yang sudah membawa handuk siap untuk mandi. Aku pun hanya manggut-manggut saja, masih terasa malas aku untuk bicara. Dan akhirnya ketika Mbak Hesti sedang mandi, aku pun langsung mencoba berbicara pada ayahku yang kala itu terlihat sibuk memencet-mencet remote TV untuk mencari siaran tinju. Ya, semalam Endar itu lihat penampakan di dalam rumah. Penampakan apa sih? Gak usah ngaco deh kamu. Bener ya, Endar gak bohong. Dan akhirnya aku pun mulai menceritakan kejadian semalam. Ayahku memang kala itu terlihat cuek. Matanya masih saja terus menatap layar TV, tapi aku sangat yakin jika dia mendengarkan semua ceritaku. Setelah selesai aku bercerita, ayahku pun langsung berkata, "Kamu gak usah cerita-cerita ya sama Mbak Hesti. Ayah khawatir dia jadi takut." Aku pun mengiyakan saja, soalnya di situ aku mulai berpikir, kalau Mbak Hesti sampai ketakutan, kan bisa repot. Bisa-bisa Mbak Hesti ini malah minta ditemenin setiap hari, dan aku pasti kebagian jatah buat nemenin dia. Makasih.
Dan semenjak kejadian itu, aku pun selalu berusaha menghindar jika disuruh menginap di rumah Parung lagi. Dengan segala alasan apapun, sebisa mungkin aku menghindar agar tidak lagi bermalam di sana. Tapi kira-kira beberapa minggu kemudian, mesin air di rumah Parung bermasalah. Ayahku pun menyuruhku untuk mengantarkan tukang servis mesin air kenalan ayahku untuk menuju ke rumah Parung. Akhirnya, mau tidak mau, ya aku harus berangkat juga. Saat itu aku berpikir, paling hanya sebentar, nanti kalau sudah selesai ya aku langsung pulang. Akan tetapi semua itu ternyata di luar dugaan. Ya, ternyata proses perbaikan mesin air ini memakan waktu yang cukup lama. Sampai menjelang maghrib saat itu belum juga selesai. Padahal kala itu aku sudah mulai gelisah. Dan akhirnya apa yang aku takutkan terjadi juga. Sampai jam 8 malam mesin air belum bisa diperbaiki karena ternyata pipa air di dalamnya ada yang bocor. Mau tidak mau harus membongkar lantai untuk mengangkat pipa. Aku pun langsung menelpon ayah untuk melaporkan jika servisnya tidak bisa selesai hari ini. Dengan kata lain, harus dilanjutkan besok pagi. Di sini, ayahku malah menyuruhku untuk menginap sekalian. Alasannya ya biar nggak usah mondar-mandir. Dia takut jika aku pulang, besoknya malah susah untuk diperintahkan balik kembali ke rumah Parung. Dan kebetulan juga saat itu malam minggu, jadi tidak mungkin ada alasan bagiku untuk menolak perintah ayahku. Sebenarnya di sini tukang servis air tadinya mau ikutan menginap juga, tapi ternyata urung dilakukannya karena dia harus pulang dulu untuk mengambil peralatan di rumahnya. Dan akhirnya di saat itu tinggallah aku sendirian di rumah Parung. Mbak Hesti pun juga mengabarkan bahwa dia akan pulang malam karena ia sedang ada acara di kantor katanya. Tukang servis pun pamit dan akhirnya aku sendirian di rumah Parung ini. Tapi tenang saja, itu belum seberapa. Tiba-tiba Mbak Hesti pun mendadak memberikan kabar kalau dia ternyata akan pulang ke rumah Jakarta. Karena katanya dia menumpang mobil temannya yang secara kebetulan berdomisili di sekitaran Jakarta Selatan. Yes, sempurna. Sendirian aku di dalam rumah ini. Ya sudahlah, nasi sudah menjadi bubur, mau bagaimana lagi. Kalau aku ikutan balik ke rumah Jakarta ya bisa-bisa ayah marah. Karena menurut ayah, rumah Parung tidak boleh ditinggal kosong. Dengan berat hati, aku pun mencoba pasrah. Dan tanpa membuang waktu, kala itu langsung saja ku kunci pintu depan, langsung aku masuk ke dalam kamar dan berniat untuk langsung tidur. Ya bagusnya, karena seharian membantu tukang servis air, badanku pun terasa lelah sehingga mudah untuk tertidur. Belum lama aku rubahkan tubuhku di atas kasur, aku pun langsung terlelap dalam mimpi. Di saat tengah malam, tiba-tiba saja aku terbangun karena saat itu aku merasa jika ada orang lain di dalam rumah ini. Saat itu posisi tidurku miring menghadap ke tembok. Sempat aku mengira jika itu adalah suara Mbak Hesti yang tidak jadi pulang ke rumah Jakarta. Tapi belum sempat aku menoleh, jantungku terasa mau lepas ketika aku sangat terkejut karena rambutku seperti ada yang menyentuh. Rasa seperti dibelai-belai halus, lembut sekali. Hal itu membuatku sangat ketakutan, tubuhku terasa membeku yang membuatku tidak berani untuk menggerakkan kepalaku walau hanya untuk sekedar menoleh. Aku sangat yakin jika sosok ini bukanlah sosok Mbak Hesti karena selama ini Mbak Hesti tidak pernah melakukan itu. Keberanianku pun langsung hilang dalam sekejap, badanku lemas. Tak sampai di situ, hal yang membuatku semakin merinding adalah sosok ini membelai-belai rambutku sambil menangis lirih. Ya Allah, aku terus berdoa di dalam hati sambil menutup mata dan gemetar. Badanku terasa lemas dan lunglai. Aku tergeletak pasrah di atas kasur. Aku tidak berani menggerakkan indraku hingga membuat kakiku kram kesemutan. Entah berapa lama aku mengalami situasi itu, yang pasti waktu seakan membeku saat itu lama sekali. Sampai di titik di mana aku pun akhirnya kehilangan kesadaran. Tidak terasa hari pun sudah pagi.
Teringat malam itu, aku pun langsung kembali merinding. Masih tidak berani menggerakkan tubuhku. Ya, aku masih dalam posisi semula saat aku bangun, yaitu menghadap tembok. Tidak beberapa lama kemudian, saat aku menyadari hari sudah terang, aku pun mulai memberanikan diri untuk menoleh ke arah belakangku dan kulihat tak ada seorang pun di sana. Alhamdulillah. Dengan bergegas, aku pun langsung bangun dan melompat dari atas kasur. Kulihat jam yang melingkar di tanganku. Kala itu sudah jam 8 pagi. Ku coba menarik nafas panjang dan mencoba menenangkan kembali diriku yang kala itu masih gemetar sambil duduk di kursi yang berada di dalam kamar. Dan tanpa sengaja, di sini aku melihat sesuatu yang tercecer di atas kasur. Aku tersentak. Karena ketika aku perhatikan dengan seksama, ternyata itu adalah rambut. Jumlahnya sangat banyak dan rambut itu terlihat sangat panjang, berserakan persis di samping posisi aku tidur. Akhirnya aku pun langsung berlari keluar kamar. Aku duduk di teras depan sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, berharap segera ada orang yang datang. Siapa saja yang datang, yang penting aku tidak sendirian. Kejadian semalam itu benar-benar membuatku trauma. Sampai-sampai kala itu aku tidak berani masuk ke dalam rumah lagi. Sekitar jam 10 pagi, ayahku pun datang bersama dengan tukang servis air. Aku pun langsung menceritakan semua kejadian yang aku alami semalam kepada ayahku. Tapi di sini aku bercerita dengan setengah berbisik, takut jika tukang servis air mendengar dan akan berpengaruh terhadap kinerjanya nanti. Ya, semalam hantunya datang lagi. Ya ampun, hantu apaan sih, Endar? Udah deh, daripada banyak ngomong yang enggak lagi. Mending bantuin tukang tuh. Beneran ya, Endar nggak bohong. Endar nggak mau Endar mau langsung pulang ke Jakarta aja. Nanti dulu. Enak aja, bantuin tukang dulu tuh, biar hari ini selesai. Dan mau tidak mau aku pun harus menurut, soalnya ayahku ini paling tidak suka kalau dibantah. Dan sampai akhirnya selesailah perbaikan mesin air itu. Aku yang dari tadi sebenarnya sudah tidak betah langsung saja berpamitan pulang. Ayah bersama tukang servis masih berada di situ, sengaja untuk menunggu untuk meyakinkan jika mesin airnya tidak ada masalah lagi. Setelah itu, selama berbulan-bulan, aku pun tidak pernah menginap lagi di rumah Parung. Ya pernah ke sana tapi tidak sampai menginap. Soalnya saat itu aku sedang keranjingan main futsal. Ya, aku ikut klub futsal yang kebetulan latihannya setiap malam minggu. Tapi di sini, ayah, ibuku maupun Mbak Hesti tidak pernah diganggu atau diperlihatkan sosok apapun di dalam rumah Parung itu. Sangat jauh berbeda denganku yang selalu saja diganggu jika bermalam di sana. Kenapa nasibku sesial ini? Tapi akhirnya pada satu waktu aku pun menginap juga. Ya waktu itu malam perayaan tahun baru, aku bersama 3 orang temanku mempunyai rencana untuk berkumpul sambil bakar-bakaran untuk menunggu detik-detik pergantian tahun. Tadinya rencana kami akan mengadakan di rumah Bambang, salah satu temanku itu, tapi tidak jadi karena dia malas. Ya karena keluarga besarnya juga sedang kumpul, jadi tidak bisa bebas katanya. Endar, kenapa nggak di rumah lu aja yang di Parung? Kan kayaknya tempatnya asik tuh, suasananya pedesaan gitu, kata Bambang. Rafli dan Amir, 2 orang temanku yang lain pun juga ikut setuju. Aku yang punya rumah malah keberatan. Ih, pelit banget Sindar. Masa lu tega sih rencana kita jadi berantakan, kata Rafli. Iya Ndar, lagian kan lu bilang keluarga lu pada mau kumpul di Jakarta. Nah kan cocok tuh, rumah di Parung sepi, kata Amir. Aku di sini tidak langsung menjawab. Jujur, hatiku masih bimbang, tapi di sini si Bambang terus memaksa. Dar, ayo dong, ntar kita bantuin izin ngomong deh sama bokap lu. Gue jamin pasti boleh. Bokap lu kan kayaknya orangnya asik tuh. Ya sudahlah, akhirnya aku pun setuju atas desakan teman-temanku. Saat itu aku berpikir, kita ini kan rame-rame, masa iya sih setan itu masih berani nongol? Mereka pun langsung kegirangan, terus aku pun langsung meminta izin oleh ayahku bersama Bambang. Boleh-boleh aja. Tapi di sana ingat, jangan macem-macem ya, kata ayahku kala itu. Siap om, cuma mau bakar-bakar ayam aja kok, balas si Bambang. Rafli dan Amir pun kala itu hanya cengar-cengir.
Akhirnya jadi juga acara malam tahun baruan di rumah Parung. Kala itu di sekitaran rumah tidak terlalu ramai, biasa saja. Tapi di rumahku ini berisik sekali. Bacot 4 orang saja sudah seperti satu RT. Kita berempat tertawa-tawa, bercanda sampai lewat tengah malam. Gitar-gitaran sambil bakar-bakar ayam di depan teras rumah. Ya, kondisi teras rumah memang sangat ideal untuk acara seperti ini. Soalnya separuh dari teras sudah di keramik dan separuhnya lagi masih tanah merah. Jadinya asik. Tadinya kita berempat berencana lanjut sampai pagi, tapi tidak lama kemudian turun hujan. Jadinya kita semua harus masuk ke dalam rumah. Lanjut di dalam rumah kita menyetel musik di ruang tamu. Semakin malam dan sudah kenyang makan, akhirnya kami pun bercanda-canda dan pada akhirnya musik pun dimatikan. Ya, kami lanjut-lanjut mengobrol santai saja. Dan ketika sedang asik-asiknya kami mengobrol, tiba-tiba saja Bambang ini diam. Kala itu dia langsung bicara. Pada denger nggak? Ada orang lagi nyapu deh di luar. Tanya Bambang. Kita yang tadinya tidak ngeh, akhirnya jadi diam semua dan ikut menyimak. Dan benar, ada suara gesrekan sapu lidi di luar, seolah-olah sedang ada orang yang menyapu. Benar, ada suara orang nyapu. Lu punya pembantu? Tanya Amir kala itu. Ya enggak lah, kan dari tadi lihat sendiri. Di rumah ini nggak ada siapa-siapa kecuali gua. Tetangga lu kali yang nyapu, kata Rafli. Ya bisa jadi sih, tetangga kali lagi nyapu. Udahlah, cuekin aja. Lu semua tahu nggak? Kata orang-orang dulu, kalau ada suara sapu lidi malam-malam begini, itu tandanya ada kuntilanak di sekitaran kita. Ah, jangan gitu dong, Beng. Gak usah ngawur deh. Malah jadi nakut-nakutin orang. Balasku sewot. Dia takut. Slow. Udah, lu tunggu di sini aja. Biar gue ngeliat keluar ya, kata Bambang. Aku sebenarnya kala itu salut sama Bambang. Ya, dia itu anaknya pemberani. Maklum saja, sebelum si Bambang ini pindah ke Jakarta, dia dan keluarganya tadinya tinggal di kampung daerah Jawa Tengah sana. Wajar saja kalau dia pun sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Dan pada akhirnya Bambang pun beneran mengintip dari balik kaca jendela. Cukup lama kala itu dia melihat ke arah luar, hingga akhirnya dia pun memanggil kita semua untuk memberitahu sesuatu. Sini semuanya. Lu pada mau lihat gak? Lihat apaan sih, Beng? Lu lihat apa? Jangan bercanda deh. Kataku sewot, tapi jujur penasaran. Tapi Rafli dan Amir kala ini malah langsung ikut mengintip dengan Bambang. Dan di sini mereka pun langsung terdiam, membuat aku menjadi tambah penasaran. Ya, sini. Yalah, takut banget, kata Bambang sambil cengengesan kala itu. Siang, jujur saja, memang aku sangat takut. Tapi mendengar kata-kata itu, aku pun malah jadi senewan sendiri. Pada akhirnya aku pun ikut mengintip beramai-ramai dengan mereka. Dan ternyata kala itu di luar masih hujan gerimis. Di sana kami melihat ada sosok wanita memakai baju putih, berdiri sambil menundukkan mukanya yang tidak terlihat karena rambutnya yang menutupi wajahnya. Berdiri diam, mirip patung, persis di depan pintu pagar menghadap ke arah kita. Dan tiba-tiba dia pun menghilang. Ya, dia menghilang begitu saja. Aku pun langsung tersurut mundur. Sial, Bambang nawarin ngeliat yang begituan. Tidak lama kemudian Rafli dan Amir pun ikutan mundur. Dah, mumpung dia udah pergi, ntar kalau tahu-tahu dia muncul lagi persis di depan muka kita gimana, kata Amir. Emang lu semua penakut, kata Bambang, yang kala itu juga mulai ikutan mundur. Ketawanya puas sekali, ya seperti tidak terjadi apa-apa. Akhirnya, mumpung sedang banyak teman sekalian, aku pun menceritakan semua kejadian-kejadian yang sudah pernah aku alami di rumah Parung ini. Wah, lu kayaknya harus hati-hati, Dendar. Kayaknya hantu itu suka sama lu, kata Bambang kali itu. Ah, ngawur. Mana ada sejarahnya setan naksir sama manusia. Arang, balasku ketus. Beneran ada loh. Dulu di kampungku ada orang hilang, gak taunya kenapa. Dia itu diculik kuntilanak. Lama dicari gak ketemu. Pas minta tolong sama dukun nih, baru bisa balik. Itu pun harus pakai sesajen segala, cerita Bambang. Ayo Dar, ayo, ntar lu juga gitu loh, kata Rafli mencoba menakut-nakuti. Ah, semuanya reseh.
Setelah kejadian malam tahun baru itu, selama berbulan-bulan ke depan aku pun tidak pernah lagi menginap di rumah Parung. Aku benar-benar sudah trauma. Sampai pada akhirnya suatu hari Mbah Hesti pun jatuh sakit, demam berdarah. Dia pun harus dirawat di rumah sakit. Selama dirawat itu, kami semua pun bergantian menjaga dia di sana. Dan gara-gara itu juga, akhirnya aku pun kebagian jatah lagi untuk menginap di rumah Parung. Setelah aku mengumpulkan keberanian, akhirnya aku pun datang ke sana. Ya, aku datang dari sore. Aku berniat nanti habis maghrib, setelah perutku sudah kenyang, aku pun akan langsung masuk ke dalam kamar saja, mengunci pintu dan diam di dalam kamar. Ya, syukur-syukur bisa langsung tertidur. Di awal semuanya sesuai rencana. Aku kala itu sengaja meminta izin dengan Mbak Hesti untuk tidur di dalam kamarnya, yang jelas ada pintunya. Bukan kamar paling belakangku yang cuma ditutupi gorden saja. Kamar Mbak Hesti itu rapi ya, karena namanya kamar wanita beda. Wangi juga. Sekitaran jam 10 malam, akhirnya aku pun mengantuk dan langsung tertidur di kasur Mbak Hesti yang tertata rapi dan bersih. Ada selimut Hello Kitty segala. Tapi malam itu, aku pun bermimpi sangat aneh. Aku juga tidak tahu kenapa mimpi itu seolah nyata dan aku pun tidak pernah bisa melupakan mimpi itu sampai sekarang. Padahal ya, namanya mimpi kan begitu bangun biasanya langsung lupa. Aku bermimpi kala itu sedang bergandengan dengan seorang wanita yang tidak aku kenal. Wanita itu cantik sekali dan saat itu aku merasakan nyaman saat berada di sampingnya. Di dalam mimpi itu aku pun diajak wanita itu untuk berkeliling-keliling di daerah yang sepertinya aku tidak kenal. Saat itu perasaanku hanya sebentar saja, tapi aneh. Ketika aku terbangun kala itu, aku dibangunkan oleh seorang bapak-bapak yang ternyata adalah tetanggaku. Ternyata pagi itu aku terbangun sudah berada di depan pintu gerbang masuk rumahku. Aneh sekali. Si bapak pun kebingungan, aku pun apa lagi? Mas, kamu kenapa tiduran di sini? Tanya tetanggaku. Aku pun tidak langsung menjawab, hanya bisa bengong sambil mengucap-ngucap mataku. Tapi memang benar-benar tidak bisa dipercaya. Aku bangun di depan pintu gerbang rumahku. Sangat super aneh, tidak masuk akal. Dan akibat kejadian itu, keluargaku pun langsung tenar di lingkungan, terutama aku. Ayahku pun langsung bergerak cepat untuk memanggil Om Darto, ya, buat menetralisir situasi di rumah Parung. Akhirnya waktu itu Om Darto pun datang. Disinilah Om Darto mencoba mengingatkan kembali ayahku tentang kata-katanya dulu. Makanya mas, kan dari dulu saya sudah bilang, jika rumah ini bisa kamu beli, tapi rumah ini tidak bisa kamu tempati. Tadinya saya juga nggak tahu kenapa, tapi aneh. Saya merasakan seperti ada arwah penasaran di dalam rumah ini. Begitu katanya, kami semua pun langsung kaget. Tapi di sini Om Darto ya hanya sebatas berbicara seperti itu, membuat aku pun semakin menjadi takut sekaligus penasaran. Tapi di sini Om Darto meminta izin kepada ayahku untuk bermalam selama 1 malam di rumah Parung ini. Katanya dia akan mencoba menerawang sosok apa yang sudah meneror atau menggangguku selama ini. Di sini ayahku pun setuju, lalu ia mulai mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk Om Darto ritual nanti malam di rumah Parung. Ya, Om Darto di sini benar-benar sendiri, tidak ditemani oleh ayah. Kami semua pulang dan Om Darto ditinggal di situ mulai sore hari. Keesokan harinya, selepas acara ritual semalam, Om Darto pun mengabarkan kepada ayah bahwa menurut hasil penerawangannya, di rumah itu ternyata memang ada sosok wanita yang menurutnya arwah penasaran. Jadi menurut penerawangan Om Darto, dulu sekali di rumah ini ada satu keluarga yang tinggal dan mempunyai 1 orang putri yang bernama Zainab. Nah, ketika dewasa, Zainab kala itu mengalami patah hati sehingga ia bunuh diri karena kecewa sudah ditinggal oleh kekasihnya. Zainab ini bunuh diri dengan cara gantung diri di pohon mangga yang tadinya berada di belakang rumahku. Dan ketika ayahku menebang ketika proses rehab rumah ini,
Akhirnya sosok itu pun marah. Padahal sebelum pohon itu ditebang pun beberapa para pemilik rumah sebelum ayahku dan setelah keluarga Jenab itu sudah diteror juga. Sehingga rumah ini sudah beberapa kali berganti pemilik sampai akhirnya dimiliki oleh ayahku, dan pohon mangga itu ditebang, sosok itu pun tidak hanya menetap tapi juga mulai meneror yang tinggal di sini. Tapi di sini sedikit ada yang mengkritik. Menurut penerawangan Om Darto, sosok Jenab ini menyukai diriku, sehingga yang lain tidak pernah ada yang diganggu, tapi hanya diriku yang selalu diganggu, bahkan sampai pernah dibelai-belai. Dan pada intinya kesimpulannya, menurut Om Darto, rumah ini dijual saja karena akan berdampak buruk terhadap keluargaku, terutama aku, karena memang sudah disukai. Menurut Om Darto, aku sudah disukai oleh sosok Jenab ini. Jadi di sini Om Darto menyarankan rumah untuk segera dijual. Ayahku pun akhirnya baru terbuka jika sebenarnya dia juga sudah mengetahui cerita-cerita itu, tapi ayahku ini orang yang rasional ya, dia tidak percaya dengan hal-hal itu, dan di sini barulah ayahku menuruti semua perkataan Om Darto, dan akhirnya rumah itu pun mulai dipasarkan untuk dijual oleh ayahku. Di sini Mbah Hesti pun setelah mengetahui kabar itu tidak berani lagi untuk tinggal di rumah Parung itu, walaupun dia sendiri belum pernah diganggu, tapi dia sudah tidak berani. Di sini aku benar-benar tidak menyangka bagaimana aku bisa disukai oleh sosok hantu Jenab itu. Tapi ya sudahlah. Dan setelah beberapa lama akhirnya rumah itu pun laku. Dengan harga yang sama, Bapak tidak mencari untung di sana, yang penting rumah itu laku. Dia menuruti semua perkataan Om Darto karena memang takut jika anaknya nantinya kenapa-napa. Dan sampai sekarang kami sekeluarga pun sudah tidak tahu menahu lagi tentang rumah Parung itu. Apakah sosok penghuni yang baru diganggu sepertiku atau tidak? Kami tidak perlu tahu hal itu. Yang jelas, aku pun masih trauma dan masih terbayang sosok Jenab yang sudah membelai-belai rambutku dan datang ke alam mimpiku dan sudah hampir membawaku ke alamnya sana. Selesai. Ya, itu dia tadi kisahnya, cukup horor sekali ya menurut saya, dan sekali lagi di sini tidak dinampakkan visualisasi tentang sosok hantu itu secara rinci ya, tapi horornya tuh dapet banget. Menurut saya horor, dan sekali lagi saya tuh paling suka horor yang tidak menampilkan sosok hantu tapi horornya dapet. Hanya sekali ya tadi ya tentang si sosok Jenab yang dilihat ketika si Hendar bersama teman-temannya malam tahun baru. Selebihnya kan tidak. Jadi ya semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kisah ini. Yang pertama, mungkin di sini dari kisah awal sampai akhir ini tidak pernah terdengar bahwa si Hendar ini sholat di dalam rumah itu. Jadi yang pasti ya rumah baru atau dimanapun ya kita harus ya, ada baiknya disolati. Walaupun ini sudah selamatan, tapi selamatan itu kan rame-rame ya. Langkah baiknya si Hendar ini di awal sudah melakukan ibadah di sana. Tapi ini hanya jadi pembelajaran saja buat kita. Dan sosok arwah penasaran mungkin itu hanya jin ya, jin yang menyerupai sosok Zainab. Jadi disebut di situ tadi hantu Zainab. Dan semoga ada hikmah yang bisa diambil dan kita buang saja yang buruk-buruknya. Buat yang punya komentar lain, yuk tulis di kolom komentar. Dan yang buat yang suka bisa diklik tombol like-nya. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, diklik juga lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.